Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga di pagi hari ini kalian sehat dan ceria semua ya. Untuk awal pertemuan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, adakah di antara kalian yang bertanya-tanya, bagaimana ya menggambar konstruksi bangunan? Atau bagaimana sih membuat gambaran perhitungan luas sebuah dena bangunan? Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari materi tentang membuat gambar konstruksi bangunan menggunakan perangkat lunak. Untuk perangkat lunak yang akan kita gunakan adalah perangkat lunak AutoCAD. Oh iya, tentang perangkat lunak AutoCAD, di minggu lalu saya sudah mengirimkan media pembelajaran yang membahas tentang AutoCAD. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan secara ringkas mengenai AutoCAD? Baik, tepat sekali jawabannya. Semoga kalian yang lain paham ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proyek dari materi ini. Jadi, di materi ini kalian akan membuat proyek menggambar konstruksi bangunan menggunakan perangkat lunak. Jadi, nanti setiap minggunya kalian akan mengumpulkan hasil dan juga laporan dari progres proyek di setiap minggunya. Dan progres dari proyek di minggu pertama ini adalah membuat dena bangunan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Selanjutnya saya akan memberikan pembahasan dan juga tutorial. Kalian simak ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga memberikan tutorial untuk membuat dena sederhana. Nah, di sini saya menggunakan perangkat lunak AutoCAD versi 2012. Nah, untuk menggambar dena sederhana, pertama-tama kita harus atur unitnya dulu atau desimal. Di sini kita ketik perintah unit yaitu UN. Selanjutnya mengganti skalanya itu kita ganti menjadi cm dan precisionnya kita ganti 0. Di situ oke. Nah, sebelum menggambar dena kita harus membuat layar-layarnya agar memudahkan dalam proses penggambaran. Di sini kita tambahkan layer. Yang pertama itu ada layer as. Kita tambahkan layer lagi yaitu layer dinding. Selanjutnya itu layer lapisan dinding. Nah, situ kita oke. Itu hilang. Nah, di sini kita ubah layernya menjadi layer as karena layer as ini penting untuk awal dalam penggambaran dena. Ini saya membuat contoh dena dengan ukuran 7 meter kali 8,5 meter. Sini untuk membuat garisnya kita bisa menggunakan perintah line atau L. Sini kita tarik garis jauh 700. Tarik garis ke atas juga sejauh 850 karena contohnya itu 7 meter kali 8,5 meter. Kita enter lagi. Untuk sini juga 700 dan kita ratakan ke bawah. Ini sudah jadi dena awalnya itu asnya ya. Selanjutnya kita akan membuat ruangan-ruangannya. Untuk membuat ruangan-ruangannya kita bisa menggunakan perintah offset dari garis-garis ini. Sini contohnya saya akan membuat offset dari garis ini. Yang pertama itu sejauh 300. Selanjutnya offset lagi sejauh arah kanan sejauh 180. Setelah itu kita offset juga nih garis yang atas ke arah bawah. Yang pertama itu sejauh 350. Selanjutnya kita offset lagi ke bawah juga sejauh 150. Yang bawah juga sama seperti yang atas, kita offset garisnya sejauh 350,
yang pertama, dan juga yang kedua kita offset lagi sejauh 150. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Nah, untuk membuat ruangan-ruangannya kita harus menghapus garis-garis yang tidak penting. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan perintah trim atau di sini menggunakan perintah tr. Kita spasi 2 kali, kita hapus garis yang tidak berguna. Sini kita hapus ini. Nah, kita hapus ini juga ini. Ini dan ini. Nah, sini sudah terlihat dari contoh gambar dinas saya terdapat dua ruangan. Sini nantinya kamar tidur, sini kamar mandi atau WC, sini ruang tamu, di sini taman, dan di sini teras. Nah, selanjutnya kita bisa membuat dinding. Nah, untuk membuat dinding kita bisa mengganti layarnya. Nah, sebelum itu kita harus mengganti warna dari layar dinding agar tidak sama dengan ataupun dengan yang lainnya. Sini untuk dinding saya menggunakan warna biru, dan untuk lapisannya saya menggunakan warna kuning. Oke, kita ganti layarnya menjadi layar dinding. Nah, untuk membuat dinding ini kita bisa menggunakan perintah mlen atau ml. Sini ml, selanjutnya ketik J, enter. Nah, di sini kita ubah dari top menjadi ke 0. Selanjutnya skala SC. Nah, untuk skalanya ini, untuk dinding itu skalanya adalah 15. Kita spasi lagi. Baru kita tambahkan dindingnya itu seperti ini. Kita ratakan sampai dindingnya itu menjadi rata terhadap denah. Kita ml lagi. Dari sini. Selanjutnya ml lagi. Nah, setelah kita sudah membuat dindingnya, selanjutnya kita bisa membuat lapisan dinding ya, dan layarnya itu kita ubah menjadi lapisan dinding. Nah, untuk lapisan dinding itu caranya sama seperti dinding, yaitu menggunakan perintah mlen atau ml. Sini ml. Namun untuk skalanya itu kita bedakan. Untuk lapisan dinding itu skalanya itu 10. Baru kita ratakan seperti tadi. Nah, pastikan untuk lapisan dinding itu terdapat di tengah-tengah, tidak keluar ataupun melebihi garis. Ini ml lagi. Nah, setelah jadi dinding dan beserta lapisannya, kalian bisa menghapus garis asnya atau layar asnya dengan cara perintah lay off, enter. Kita klik garis asnya sampai garis asnya benar-benar hilang. Baik, setelah kita membuat dinding dan juga beserta lapisannya, selanjutnya kita bisa hatch untuk membuat lambang dinding ya.
sebelum kita heads, kita setting dulu headsnya dengan cara ketik perintah heads atau H, enter. Nah, untuk switch-nya ini kita ubah menjadi ANSI 31. Oke. Nah, untuk skalanya tetap aja 1, dan untuk warnanya kita ubah menjadi warna hijau. Selanjutnya klik add pick points, terusnya kita pilih ke dalam dindingnya. Sini, ini, 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 dan ini. Setelah sudah terpilih semua dindingnya, kita enter, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi untuk lambang dindingnya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan keterangan-keterangan dari ruangan-ruangan ini dengan cara ketik mtext, perintah mtext. Oke, ya, kita sembarang di sini. Nah, untuk ukurannya itu kita ubah menjadi 15. Sini contohnya kita pertama itu ruang tidur. Warnanya kita ubah menjadi warna ungu. Warna ungu. Terus klik OK. Nah, di sini sudah jadi. Pertama itu kita pindahkan dulu sini ke ruang tidurnya. Habis itu kita bisa copy ke dalam ruangan-ruangan yang lain. Ini kita copy ke sini, ini, sini. Nah, kita bisa ubah di sini, kita ubah menjadi WC. Ini ruang tamu. Sini adalah taman. Di sini teras. Di sini kita bisa juga menambahkan lain agar mempermudah. Nah, selanjutnya kita membuat dimensi ukurannya dari Dina ini dengan cara perintah kita setting dulu perintah dim style, UD dim style yang ini. Oke. Dan sini kita pilih ISO 25, kita klik modify. Ini kita untuk mengubahnya dari primary units. Sini kita ubah menjadi 0. Sudah itu kita ke fit. Sini sudah benar, kita uncheck yang ini. Selanjutnya kita ke teks. Nah, untuk teksnya itu kita biarkan warnanya menjadi putih. Nah, untuk ukurannya teksnya itu 120. Selanjutnya kita ke simbol dan arrow. Ini kita bisa menggunakan sini enter teks. Nah, kemudian kita ke simbol. Nah, untuk simbol ini kita ubah menjadi architectural tick. Setelah itu kita arrow size kita ubah menjadi 50. Ini kita biarkan. Nah, di sini kita ubah juga 50. 50. Untuk line sini kita ininya kita ubah jadi 50 juga. Oke. Klik. Kita set current close. Setelah kita setting dim style-nya, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk dimensi luasannya. Sini kita perintah dimlin. Kita klik dari garis ini ke garis ini. Kita ulangi. Dimlin. Nah, tadi karena terlalu besar, kita ubah lagi dim style-nya, modify.
Coba text size-nya itu menjadi 50. Oke, ini kita ke sekarang post, dimin lagi garis yang ini, tarik ke bawah, dimin lagi. Dimin juga untuk yang ini. Gitu. Setelah dimensinya, untuk selanjutnya untuk finishing kalian bisa menambahkan seperti pintu, jendela, kolom ataupun kusen. Nah, selanjutnya setelah penjelasan materi dan juga tutorial pembuatan denah dari saya, adakah di antara kalian yang ingin bertanya mengenai pembahasan saya tadi? Baik, jika tidak ada, semoga kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengumpulkan hasil dan juga laporan dari progres project minggu pertama. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.